Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel JDL Project Kewarganegaraan. Ini adalah channel yang membahas mengenai kabar-kabar terbaru seputar guru honorer dan pengangkatan ASN. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru yang baru tahu channel ini bisa di subscribe terlebih dahulu biar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, langsung aja. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kabar, yakni honorer K2 dan tenaga non ASN dapat prioritas menjelang pendaftaran P3 tahun 2023. BKN tegaskan akan isi formasi teknis P3 tahun 2002 yang lalu. Cek beritanya sekarang juga. Baik teman-teman, ini kita kutip dari jpnn.com bahwasanya menjelang pendaftaran P3 tahun 2023 ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Jakarta, menjelang pendaftaran P3 tahun 2023 ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Suherman mengatakan kebijakan ini bukan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3 tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Dia menjelaskan Kemenpan RB 571 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3 teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang mendaftar pada P3 teknis tahun lalu, bukan untuk tahun ini. Deputi Suherman menegaskan untuk pengadaan P3 tahun 2023 akan ada kebijakan baru. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun non ASN aparatur sipil negara. Tujuannya kata Bupati Suherman untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non teknis sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20%. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucapnya. Sebagai pengingat, Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara tahun 2023 data per 1 Agustus. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat dan untuk instansi pemerintahan daerah. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.000 sekian, untuk CPNS ada 49.000 sekian. Untuk P3, adapun di pemerintah daerah diharuskan khusus untuk 296.084 P3 guru. Ini jadi cukup lumayan besar ya teman-teman, dan 154 sekian untuk P3 tenaga kesehatan dan 42.000 sekian untuk P3 teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN pada Kamis yang lalu memastikan seleksi berjalan fair. Tidak bisa tertitip menitip, Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Yang pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan sebagai formasi yang paling banyak disediakan ya teman-teman ya. Jadi untuk guru dan tenaga kesehatan itu adalah formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 itu untuk guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data science. Yang ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.
Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non ASN atau yang bisa disebut dengan tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non ASN sebanyak 2,3 juta yang saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Jadi ini cukup lumayan besar ya teman-teman. Ada sekitar 2 juta tenaga honorer. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN dan atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen ASN tahun ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer dan 20% untuk pelamar umum. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Nah, itu tadi teman-teman berita mengenai K2 ya, dan tenaga non ASN atau tenaga honorer akan mendapatkan prioritas pada rekrutmen P3 tahun 2023. Ya, tadi seperti yang sudah kami sampaikan ya teman-teman, bahwasanya 80% itu sudah disediakan untuk